Handayani, anak-anakku semua, kita mulai nanti jam 9 hari ini. Ini masih ada yang bocor, sebentar. Hari ini kita akan belajar spesial untuk putra-putri SMP Santo Yosef tentang listrik dan energi. Jadi betapa pentingnya listrik. Kalau hari ini tidak ada listrik, saya tidak bisa melihat senyumnya Rita Sanyo. Saya tidak, oh Ibu Rita ya, Ibu Rita apa siswa nih? Oh Ibu, saya tidak bisa melihat senyum manisnya Ibu Guru Gita. Iya, manis sekali. Saya mau nih jadi siswanya. Ada banyak kegiatan hari ini yang betul-betul spesial. PT PLN Persero, Museum Listrik dan Energi Baru, mengedukasi hanya untuk putra-putri SMP Santo Yosef pada hari ini, tidak diberikan kepada sekolah manapun dari Sabang sampai Papua, khusus untuk SMP Santo Yosef. Tepuk tangan dulu dong. Iya, nanti kita akan siapkan 3 kuisis yang harus diikuti oleh semua siswa. Bagi yang bisa menjawab dengan benar, dengan cepat, dengan tepat, nanti akan ada souvenir istimewa dan ada sertifikat yang hanya tidak diberikan pada siapapun. Spesial dari PLN, siapa tahu nanti yang menerima sertifikatnya menjadi direktur PLN. Atau menjadi Menteri Energi Indonesia, atau menjadi pengusaha di dunia kelistrikan. Anak-anakku sekalian, pas jam 9, seizin Ibu Suster Baptista Handayani, seizin Ibu Ambar, Ibu Gita, Pak Kris, Pak Firdaus, serta Bapak Ibu guru semua, acara ini kita mulai. Tentu kita harus berdoa kepada Yang Maha mengatur hidup kita, Yang Maha Kasih, Yang Maha Baik. Kita berdoa menurut kebiasaan kita, menurut rasa yakin kita masing-masing. Ayo kita berdoa mulai. Terima kasih. Pak Adang mau nyapa dulu nih, karena yang diedukasi anak-anaknya, jadi Pak Adang mau menyapa dulu putra-putrinya yang ganteng. Siapa ini? Banyak sekali ya. Anak-anak sekalian, putra-putri SMP Santo Yosef yang Pak Adang, Pak Ansor, Kak Sigit, Kak Oki sayangi, Bapak Ibu Guru, pembimbing, Ibu Wali Kelas, serta suster Kepala Sekolah SMP Santo Yosef. Terima kasih, rasa bangga kami, rasa bahagia kami, keluarga besar SMP Santo Yosef telah memberikan kepercayaan kepada Museum Listrik untuk memberikan edukasi kepada kalian tentang listrik dan energi. Juga kepada yang kami kasihi, yang kami banggakan, manajemen Museum Listrik dan Energi Baru, ada Kakak Hasan, Kakak Ansor, Kakak Yulia, dan Kakak Satria. Serta tim edukasi hari ini bersama Pak Adang, kemudian ada Pak Oki, Pak Sigit, ada Miss J, ada kameramen yang selalu setiap siap mengedukasi kalian. Mari sama-sama kita dengarkan dulu serah terima edukasi atau membuka kegiatan dan energi positif dari
Museum Listrik dan Energi Baru yang kami persilahkan kepada Pak Ansor Hidayat. Kepada Pak Ansor dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Adang. Selamat pagi anak-anakku sekalian dari SMP Santo Yosef ya. Udah ada. Salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Manajer Unit Pelaksana Museum Listrik dan Energi Baru Bapak Jubaidillah Hasan. Yang saya hormati Manajer Bagian PPU Ibu Yulia Agustin. Yang saya hormati pejabat pelaksana K3L Bapak Ridho Sastriana. Yang saya hormati teman-teman yang kru yang bertugas pada kegiatan jelajah museum yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini. Dan yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Santo Yosef, Ibu Suster Batista Handayani ya. Dan juga yang saya hormati para guru di sana ada Pak Kris, ada Bu Rita, ada Bu Ambar, ada Bu Gita, ada Bu Nita, dan mungkin guru-guru yang lain ya, yang mungkin tidak kita bisa sebutkan satu-satu. Dan anak-anakku sekalian ya dari SMP Santo Yosef, calon generasi emasnya Indonesia ini, nah, kesempatan pada pagi hari ini, Museum Listrik dan Energi Baru berkesempatan hadir di tengah adik-adikku sekalian untuk berbagi ilmu pengetahuan tentunya di bidang ketenaga listrikan. Namanya Museum Listrik dan Energi Baru, tetapi tidak seperti namanya. Mungkin di pikiran kita terbesit bahwa namanya museum itu sesuatu yang terdahulu ya, sesuatu yang lama, sesuatu yang jadul, sesuatu yang kuno. Tetapi Museum Listrik dan Energi Baru adalah museum sains dan teknologi di mana mengedepankan peraga-peraga tentang ketenaga listrikan dengan energi baru dan terbarukan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini satu kehormatan saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Suster Batista Handayani ya yang memimpin Sekolah Santo Yosef Jakarta, dan juga para guru dan lainnya anak-anakku sekalian. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang di-sharekan atau dibagikan dari kakak-kakak pemandu dari Museum Listrik Energi Baru sangat bermanfaat ya. Nah, udah 1 tahun lebih nih kita mengalami pandemi, tapi tetap kita masalah belajar itu terus kita tuntut terus. Nah, sehingga energi listrik ini sangat dibutuhkan sekali dalam kondisi pandemi pun harus kita tetap bisa belajar. Memang terdapat atau ada kendala lah yang pada kesempatan sarana belajar mengajar via jarak jauh ini kadang-kadang ada yang di luar jangkauan kita. Tapi Museum Listrik dan Energi Baru mengupayakan dan mengedepankan beberapa LAN jaringan untuk mengupayakan akan tetap bisa handal dan kita tetap bisa berbagi ilmu pengetahuan dengan anak-anakku sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Namun kita selalu perhatikan agar pandemi cepat berlalu dari negeri kita. Yuk kita laksanakan menggunakan masker, kita hindari kerumunan, kita juga cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, betapa pentingnya listrik pada kesempatan saat ini. Namun juga kalau sesuatu hal yang sangat penting tersebut harus kita perlakukan dengan bijak. Kalau kita salah menggunakannya, bahkan bisa jadi petaka ya buat kita semuanya. Bahwasanya tidak hanya memberikan manfaat, tetapi bisa jadi petaka kalau memang tidak. Nah, nanti kakak-kakak dari Museum Listrik dan Energi Baru akan memberikan tips ya bagaimana caranya kita bijak menggunakan listrik, dari mana datangnya listrik. Nah, itu nanti dia akan disampaikan oleh kakak-kakak dari pemanduan dari Museum Listrik dan Energi Baru. Nah, tentunya tidak banyak yang bisa kita sampaikan selain ucapan terima kasih, dan juga mungkin harapan kami itu apabila situasi sudah memungkinkan ya, diharapkan anak-anakku sekalian bisa berkunjung langsung ya, karena ini waktu 90 menit atau 120 menit ini tidak cukup waktu untuk kita bisa berbagi ilmu, karena Museum Listrik dan Energi Baru ini mempunyai banyak sekali peraga yang bisa bisa interaktif dengan anakku sekalian. 683 peraga ya dalam waktu 2 jam, tidak mungkin kita bisa tersampaikan semua. Nah, harapan yuk kita sama-sama mengupayakan agar pandemi cepat berlalu sehingga kita bisa belajar juga lebih luas lagi, bisa berinteraksi lagi, bisa menggali ilmu lebih banyak lagi.
Namun sebelum mengakhiri kata, ada sedikit pantun ini buat menyemangati anak-anakku sekalian ya dari SMP Santo Yosef Jakarta. Pantunnya seperti ini. Potong bambu dengan dibelah, bambu terbelah terkena matahari. Barang siapa yang malas sekolah akan menyesal di kemudian hari. Bu, suster kita nih udah senyum-senyum aja nih kasih pantunnya. Masih ada lagi, Bu. Jalan-jalan di Kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Jikalau kalian ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Hayam Wuruk, Raja yang Masyhur, Gajah Mada menyatukan bangsa. Cinta ilmu sepanjang umur, cinta bangsa sepanjang masa. Burung dara terbang tinggi, melayang jauh di atas awan. Selamat datang anak-anakku dari SMP Santo Yosef. Kami sambut bahagia dari Museum Listrik dan Energi Baru. Demikian disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih Pak Ansor. Nanti kita mau dengar nih pantunnya dari Suster Anastasia Handayani. Iya. Anak-anakku sekalian, ayo sekarang kita mau dengarkan energi positif, energi pensemangat, kata-kata penuh kedamaian yang akan dibuka kegiatan ini oleh suster kita yang baik hati, yang lembut, yang kita doakan selalu sehat ya. Siapa yang sering mendoakan Suster Baptista, nanti nilainya 10 terus kalau nilai ujiannya. Kepada yang baik hati, kepada yang murah senyum, Suster Baptista Anastasia Handayani, kami persilakan untuk membuka kegiatan. Baik, terima kasih Bapak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, sangat Jelas, bagus. jelas, Suster, jelas. Baik, terima kasih. Jelas. Yang pertama saya minta maaf karena sedikit terlambat untuk membuka layar ini, ada sesuatu yang masih harus dibereskan. Yang kedua, saya bersyukur dan bergembira dengan pengalaman atau dengan wajah-wajah yang ada di sini. Yang terutama mungkin mohon maaf saya belum sempat berkenalan secara langsung, maka yang terhormat tim dari Museum Virtual, saya sebutkan semuanya ya. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini, di mana anak-anak kami bisa belajar dengan sungguh atau dengan secara nyata, walaupun tidak hadir nyata, tetapi secara virtual, berkaitan dengan museum virtual ini. Yang saya yakin energi listrik atau listrik itu sendiri sangat dekat dengan anak-anak juga ya, dengan kami semua. Saya juga tidak pernah bisa lepas dari energi listrik. Salah satu contohnya adalah HP saya tidak akan pernah bisa berfungsi kalau saya tidak menggunakan listrik. Ya, itu kan jelas. Saya tidak bisa berpantun seperti Pak Ansor, dan saya juga tidak bisa lembut hati. Mungkin itu sesuatu yang memang ya karakteristik ya. Tapi saya sungguh mendukung kegiatan ini dan saya berharap sekali bahwa Bapak, Ibu semua yang dari Museum Virtual dapat mendampingi siswa-siswi kami membuka juga banyak hal yang terkait dengan energi listrik ataupun mungkin ke depan ada yang energi yang terbarukan katanya begitu ya. Nah, itu kan akan sangat dekat dengan anak-anak kami.
kalau dilihat dari simbolnya ini kan salah satu apa ya? Kalau nggak salah itu apakah nggak bentuk robot ya? Kalau saya terjemahkan secara sederhana yang ada di samping ini. Dan ini kan sesuatu yang sangat dekat dengan anak-anak. Maka betul tadi Pak Ansor mengatakan di pantunnya, kalau tidak belajar maka akan apa ya Pak ya? Anak pintar tidak macam begitu. Yang kedua saya masih pantunnya yang paling ingat adalah kata-kata sukun gitu ya. Yang harus belajar dengan tekun. Dan sukun itu kan prospek masa depan juga ya. Betul. Sukun itu kalau di. Nah, maka saya berharap Bapak-bapak dari Museum Virtual mohon bantuannya pada anak-anak kami, para siswa, untuk bisa menemani mereka menunjukkan hal yang sangat dekat dengan kehidupan mereka, terutama dengan listrik ini, dengan kaitannya pengembangan-pengembangan yang ada di dalam zaman ini, sehingga anak-anak kami juga semakin terbuka wawasan untuk ke depan itu bisa lebih belajar secara konkret. Terima kasih juga pada Bapak Ibu Guru yang menemani secara sungguh. Dan juga semoga pengalaman belajar ini bukan hanya untuk para siswa, tetapi juga untuk kita semua, para guru, terutama dengan perkembangan-perkembangan yang semakin pesat. Sehingga mau tidak mau, ini juga akan mengantar kita semua semakin adaptasi dengan perubahan yang ada di dunia ini, dan kita juga tidak menjadi gagap atau semakin bisa luas untuk masuk di dalamnya. Saya yakin para siswa sangat dekat dengan Lego, dengan robot, dengan apa saja yang ada. Maka mari kita kembangkan rasa ingin tahu kita supaya dalam pertemuan ini bukan sekedar virtual, tetapi akan semakin menguatkan kita untuk ingin tahu lebih dalam dan ingin melihat perkembangan-perkembangan selanjutnya. Sehingga itu akan bermanfaat bagi kehidupan kita secara nyata. Baik sekarang maupun yang akan datang. Itu saja singkat kata. Saya bukan orang pemantun atau pencair. Taunya sungguh terima kasih dan berkat Tuhan untuk kita semua sukses untuk acara ini. Terima kasih. Terima kasih, Suster yang baik hati, yang kita sayangi semua. Mohon izin Ibu Guru Nita, Ibu Gita, Pak Ambar, Pak Firdaus, Ibu Deborah, Pak Kris, Ibu Mariana. Waktunya akan kami ambil untuk Ibu, Pak. Untuk mengedukasi anak-anak pada hari ini. Nanti dalam perjalanan kami persilahkan untuk bertanya pada saat kesempatan yang kami berikan. Bila saya tidak bisa memantau dengan baik, mohon Ibu atau Bapak yang sudah kami jadikan sebagai co-host untuk menyampaikan, Pak Adang, siswa saya yang mau bertanya tentang, silakan, nanti disampaikan. Baiklah, anak-anakku sekalian, sekarang adalah waktu untuk kita. Tadi waktunya untuk Bapak Ibu Guru kita. Sekarang waktu kita untuk belajar, waktu kita untuk bergembira, waktu kita untuk mengenal sesuatu tentang listrik. Mari kita mulai dengan melihat video edukatif tentang museum dan berkunjung di masa pandemi. Silakan. Sejarah perkembangan listrik di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-10 ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik
untuk kebutuhan Belanda sendiri. Setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan listrik asal Belanda diambil alih oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Dan pada perkembangannya, pada saat ini perusahaan tersebut dikenal dengan nama PLN. Dibanding dengan bentuk energi yang lain, listrik merupakan salah satu energi yang praktis dan sederhana. Di samping itu, listrik juga mudah disalurkan dari dan pada jarak yang berjauhan, mudah didistribusikan untuk area yang luas, mudah diubah ke dalam bentuk energi lain, dan ramah lingkungan. Museum Listrik dan Energi Baru atau MLab adalah unit di bawah naungan PLN Corporate University. MLab merupakan museum sains dan teknologi yang menyajikan koleksi tentang ketenaga listrikan dan energi baru terbarukan yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Dengan mengusung visi diakui sebagai museum energi baru terbarukan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya, serta menjadi museum yang modern, inovatif, dan dicintai masyarakat sebagai wahana rekreasi edukatif yang berorientasi masa depan dengan bertumpu pada potensi insani. Sebagai wahana pendidikan dan rekreasi, MLab mengemban fungsi menyampaikan informasi teknologi, ketenaga listrikan dan energi baru terbarukan, baik dari sejarah perkembangan teknologi, aplikasi energi di Indonesia, maupun semangat untuk berinovasi kepada generasi muda. Museum Listrik dan Energi Baru dibagi menjadi beberapa area, yaitu Welcome Zone, Historical Zone, Science and Technology Zone, dan Future Zone. Di area Welcome Zone, pengunjung disuguhkan nuansa penyambutan yang menyenangkan, terdapat ikon MLab di area parkir depan, Videotron, dan juga teater 5D. Pengunjung dapat menyaksikan koleksi di peraga luar, antara lain adalah kincir air, mikrohidro, kompor tenaga surya, dan rumah energi baru. Historical Zone adalah satu aspek dari MLab. Di dalam zona ini ditampilkan berbagai macam koleksi mengenai sejarah kelistrikan dan energi baru terbarukan, di antaranya adalah Science and Technology Zone. Zona ini dibuat dengan metode interaktif bagi para pengunjung untuk melihat dan mencoba koleksi museum mengenai kelistrikan secara langsung. Sebagai contoh adalah percobaan listrik statis, dan masih banyak lagi. Future Zone. Zona ini bertujuan untuk mengedukasi dengan cara sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak hingga dewasa mengenai energi-energi alternatif ramah lingkungan untuk masa depan, seperti energi baru terbarukan dan juga pengenalan energi listrik dari pemanfaatan teknologi mutakhir seperti reaktor nuklir PLTN. Museum Listrik dan Energi Baru dilengkapi dengan fasilitas publik yang bersih, nyaman, dan modern. Fasilitas tersebut antara lain wisma atau penginapan yang berkelas, ruang kelas yang modern, taman dan outdoor sport, serta sarana ibadah dan fasilitas lainnya. Dengan mengunjungi Museum Listrik dan Energi Baru, Anda akan mendapatkan pengalaman tersendiri yang unik, edukatif, rekreatif, serta inovatif.
Iya, demikian dua filmnya, dua videonya mensemangati kita untuk belajar. Ayo sekarang kita mulai masuk ke suasana lebih serius tapi agak santai boleh. Kita mau melihat bagaimana kondisi museum listrik dengan teknologi alat peraganya. Nanti Pak Adang kasih kesempatan adik-adik, anak-anakku bertanya, ya. Tapi untuk memulai ini, Pak Adang mau pengen tahu dulu nih, udah pada semangat apa belum? Pak Adang mau panggil yang namanya Ana Luna 7A. Mana jempolnya? Ana Luna 7A. Wih, terima kasih sayang. Pak Adang mau panggil lagi yang kelas berapa? Tunjuk dulu. Jessica, siapa nih? Oh, William 7B. Mana jempolnya? Oke, tanda semangat. Iya, Pak Adang mau panggil lagi satu lagi ya. Ini ada ibu cantik sekali nih. Namanya Ibu Guru Mutia. Mana senyumnya, Bu? Senyumnya manis. Anak-anak tambah semangat. Oke, anak-anakku semua, mari sekarang kita mau ketemu dengan salah seorang pemandu museum. Ya, kira-kira gantengnya, manisnya 11-12 dengan Pak Kris. Nah, kalau Pak Kris gantengnya 12, ini teman Pak Adang gantengnya 11,9. Ya, berarti tidak jauh beda dengan Pak Kris ya. Pak Adang mau panggil yang namanya Kakak Sigit. Kakak Sigit, monitor suara saya? Sudah terdengar, Pak. Oke, silakan Kakak Sigit. Kita mengedukasi anak-anak pintar SMP Santo Yosep. Kepada Pak Sigit dipersilakan. Ya, terima kasih Kakak Adam yang sudah memberikan waktunya. Saya akan mengajak anak-anak dari SMP Santo Yosep untuk lebih jauh mengenal tentang apa saja alat peraga yang ada di museum listrik dan energi baru yang terkait dengan listrik dan energi. Ya, kenal tadi sudah disebut namanya Bapak Sigit Wahyono. Ya, sudah bekerja di Museum Listrik dari tahun 1995 setelah museum ini diresmikan. Ya, tidak berpanjang lebar, langsung saja kita melihat-lihat apa saja yang ada di dalam dan di luar museum. Ini bagian depan Museum Listrik. Ya, ini di atas itu ada kereta atas itu kayak MRT, yaitu menggunakan listrik juga. Ya. Nanti di Jakarta Timur, di Jabodetabek juga akan sudah dibangun kereta LRT. Lagi dalam tahap uji coba. Ya, yang ini adalah kendaraan masa depan. Nih, mobil listrik. Mobil listrik ini buatan Indonesia. Ini rakitan dari namanya PT Sarimas Ahmadi. Pak Ahmadi itu dulu rekanan Kementerian BUMN, Pak Dahlan Iskan menterinya. Ini sudah dipakai di uji coba di KTT APEC di Bali pada zaman Presiden SBY. Ini mobil ini juga masih bisa jalan. Ini namanya mobil Evina. Ya. Cuman mobil ini memang membutuhkan waktu agak lama untuk mengecasnya. 4-5 jam. Nah, tapi mobil ini banyak kelebihannya. Mobil ini enggak menggunakan bensin, tidak mengganti oli tiap sekian kilometer, tidak berisik, tidak ada polusinya. Cukup kita dengan mengecas seperti kayak ngecas HP, tetapi kalau di sini alatnya seperti ini. Cukup dimasukkan di lubang tangki, seperti tangki. Ini kita buka, terus kita colokan. Ya, jadi
keuntungan menggunakan mobil listrik ini lebih irit daripada menggunakan bahan bakar fosil, premium ataupun lainnya. Mobil listrik yang model sekarang sudah diuji coba oleh dari tim PLN. Itu kalau dirupiahkan dari Jakarta ke Bali itu membutuhkan Rp200.000. Jadi kalau 1 kWh meter itu 1.100, itu dikalikan kilometer dari Jakarta ke Bali. Jadi lebih irit. Kalau menggunakan bensin, mungkin biayanya membeli bensinnya lebih dari 500.000 atau 800.000. Jadi sangat irit. Ke depan pemerintah akan memproduksi mobil listrik. Namanya mobil Tesla. Nanti sudah kerjasama dengan beberapa rekanan dari luar negeri. Karena di Indonesia potensi komponen baterai banyak. Terus kita lanjut ke ini adalah ikon robot. Ya, kenapa robot? Karena robot itu identik dengan teknologi perkembangan zaman. Jadi terus robot itu terus bergerak, ya, mengikuti perkembangan zaman. Ya, robot ini bisa dinaikin untuk selfie, foto. Ini ada tangganya. Nanti kalau kalian pas mau datang ke museum, bisa selfie di sini dan naik ke atas. Dan ini robot ini menggunakan tenaga surya. Tapi nggak bergerak, maksudnya tenaga surya itu untuk lampu, aksesoris, dan di sini ada sensornya. Jadi kalau ada orang datang, nanti akan keluar suara. Jadi energinya dari matahari. Ya. Kebetulan ini lagi belum bisa dipakai, karena lagi direnovasi. Kita akan lanjut lagi. Jadi di masa pandemi COVID-19 harus memakai masker, dan di sini ada tempat cuci tangan. Ini nyucinya nggak perlu putar keran, injak aja pedal pakai kaki. Airnya akan keluar. Dan ini sabun ya. Mungkin di sekolah kalian sudah dipasang. Ya, ini adalah bagian dalam, kita masuk ke dalam. Jadi kalau datang langsung, ini harus membeli tiket dulu, membayar 10.000. Itu ada layar besar untuk film-film edukasi. Ya, di depan ini ada sepeda listrik yang bisa juga di kayu bila baterainya sudah habis. Ya, ini kalian mungkin ada yang punya. Ini adalah produksi dalam negeri juga. Dan di belakang ini adalah motor listrik. Motor listrik ini sama kayak mobil tadi, nggak perlu pakai bahan bakar fosil, cukup dicas, ya, tidak ada suaranya berisik. Ya, cuman motor listrik ini belum bisa digunakan di jalan raya karena belum ada nopolnya, nomor polisinya. Jadi ini biasa dipakai di komplek atau dalam area perumahan. Ya, kita lanjut lagi. Ini ada wahana yang paling spektakuler. Ini. Teater 5 dimensi. Ya. Siapa yang sudah pernah berkunjung nonton teater 5 dimensi? Kita lihat di sini beberapa judul. Jadi film yang ada di gedung ini, teater 5 dimensi itu banyak, 100-an film. Jadi ini ada Jungle Adventure, Competitive Sled Race,
terus Deep Sea Battle, City Tour. Jadi kalau nonton di dalam teater dimensi itu seperti beneran kita seperti naik roller coaster, itu kita seperti ikut berpetualang. Mungkin ada yang bertanya berapa tiketnya untuk masuk nonton teater 5 dimensi. Untuk hari biasa 25.000 dan Sabtu Minggu atau weekend 35. Dibanding di tempat lain mungkin lebih mahal harganya. Kita langsung ke dalam saja. Ya, sebelum duduk, jadi nanti akan dipasangkan, dipinjamkan kacamata. Ya, seperti ini harus kita pakai. Ini. Terus kita akan duduk nih, kursinya sudah bergoyang-goyang. Nih. Kita duduk aja. Nih. Tuh filmnya, cuman lampunya karena nyala jadi filmnya nggak begitu jelas. Nanti kalau kalian ingin berkunjung, nanti lampunya dimatikan terus seru deh filmnya. Ya, kita lanjut lagi. Terima kasih Pak Toyang yang sudah mengoperatori anak-anak dari SMP Yasona Toysep di Museum Listrik itu sering mengadakan lomba secara virtual. Lomba mewarnai, lomba menggambar, bisa tingkat SD, juga bisa tingkat SMP. Jadi temanya tentang listrik dan energi. Kita lanjut ke bagian yang lain. Akan Bapak tunjukkan. Ini adalah maket gedung Museum Listrik dan Energi Baru. Jadi Museum Listrik dan Energi Baru itu bentuk gedungnya, kubahnya bola yang dipotong. Tuh, lihatin. Jadi ini baru ada 2. Di planning harusnya ada 4. Ya. Jadi Museum Listrik ini diresmikan oleh Presiden RI kedua Pak Soeharto pada tanggal 20 April 1995. Terkait pemberitaan yang di media massa tentang Taman Mini, bahwa Taman Mini tetap buka dan Museum Listrik tetap buka ya. Kalau kalian ingin berkunjung, silakan bisa, tetapi harus bersurat atau menelepon dulu ke marketing. Ya anak-anak, Bapak Ibu guru, kalau ada yang mau berkunjung, di sini ada jalur khusus untuk yang memakai kursi roda. Nih, ini seperti flyover. Kenapa begitu? Karena di gedung Museum Listrik itu banyak tangga, anak tangga. Jadi harus dibuatkan jalur khusus. Ini adalah lantai yang dilukis seperti kolam ikan. Bisa buat selfie. Di sini ada tangga gantung juga. Ya, bisa untuk menapak sambil berfoto. Nih. Kita akan melihat pemanfaatan energi matahari untuk penerangan jalan. Ya. Ini yang ada di depan ini. Ini adalah namanya PGU, lampu penerangan jalan umum. Jadi lampu ini memanfaatkan sinar matahari, dirubah dengan bantuan sel surya atau sel fotovoltaik, panel surya. Dan bila malam, jadi listriknya disimpan agar malam bisa nyala, disimpan di dalam aki atau baterai. Jadi di sini juga memakai sensor, jadi menyalakannya nggak harus ditekan tombolnya. Kalau di pinggir-pinggir jalan itu
memakai sensor. Bila sudah gelap, akan menyala otomatis. Kita lanjut lagi ke bagian masih pemanfaatan energi matahari. Jadi energi matahari itu bisa digunakan juga untuk memasak. Jadi sinar matahari yang dipantulkan melalui cermin ini adalah namanya kompor tenaga surya. Ini adalah buatan dari Pak Minto, seorang guru SD dari Jawa Timur. Bila memasak, bisa juga langsung diletakkan panci di atas kompor ini. Jadi dibutuhkan matahari yang sangat terik, antara jam 10 sampai jam 2 atau jam 3. Kalau mendung nggak bisa dipakai. Jadi kalau yang ini itu namanya ketel, diisi air. Kenapa dipasang ketel? Karena nanti memasaknya dari dalam tuh, dari dalam. Biar orang yang memasak itu enggak kepanasan. Ya. Jadi uap-uap yang dari ketel ini dialirkan melalui selang. Ya, selangnya menuju ke dalam ruangan sana. Di sana dipasang langseng atau dandang untuk memasak ubi, singkong, kentang, dan lain sebagainya. Jadi Pak Minto itu guru SD dari Jawa Timur berpikir berkreatif bagaimana caranya agar dia tidak sering menebang pohon di desanya sana. Jadi memanfaatkan matahari, sinar matahari. Masih satu lagi tentang PLTS ini. Ya, ini namanya panel surya. Ini fungsinya untuk merubah sinar matahari dirubah menjadi energi listrik dan digunakan untuk penerangan. Di sini ada kipas angin, kita nyalakan saja. Tetapi harus dibutuhkan peralatan-peralatan bantuan seperti ini namanya inverter. Jadi listrik yang dihasilkan dari matahari itu disimpan di aki agar bisa digunakan untuk memutar kipas atau menyalakan lampu. Dia harus dirubah dulu listriknya dari listrik bolak-balik menjadi listrik searah atau dari AC menjadi DC. Kita langsung coba aja. Itu tadi di zoom lampunya sudah menyala dan kipasnya menyala. Kalau untuk peralatan seperti ini, panel surya dan kelengkapannya pakai di pelosok-pelosok yang jauh dari jangkau. Jadi PLTS terbesar itu ada di NTT. Di sana karena daerahnya ada yang sebagian jauh dari jaringan PLN, oleh pemerintah dipasang peralatan seperti ini. Ya, kalau orang perkotaan memasang biasanya untuk backup listrik. Ya, sudah banyak di toko online. Kak Sigit. Siapa? Dengar suara saya? Dengar, Pak. Tunggu sebentar. Ya, anak-anak, tadi Kak Sigit sudah mengedukasi bagaimana kita memanfaatkan cahaya matahari, sinar matahari bisa membuat listrik, bisa menjadikan kipas berputar, juga ada kompor energi matahari, bisa juga untuk memasak dan parabola. Sekarang Pak Adang kasih ke cowok ganteng, satu cewek cantik. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Silakan mic-nya dibuka. Sebutkan nama.
Oke. Oke. Oh, udah. Ayo, siapa yang mau bertanya? Itu mic-nya udah bisa dibuka. Kalian langsung buka mic-nya dan langsung bertanya. Ayo dimanfaatkan. Ini Pak Sigit namanya Tiero kelas 7B. Silakan Tiero mau tanya apa dengan Pak Sigit. Silakan Tiro. Tiero buka mic-nya. Silakan. Oh, enggak, dia tidak bertanya ternyata. Ayo Pak Adang kasih kesempatan lagi. Siapa yang mau bertanya? Kenapa tidak dimanfaatkan ini untuk bertanya? Oke Kakak Sigit, ternyata adik-adik kita sedang mencatat ya. Sedang mengikuti, mau bertambah lagi pengetahuannya. Kita lanjutkan saja mengedukasinya. Ada Pak dari 8B di museum yang listrik ingin itu. bertanya. Ada yang bertanya? Ada dari 8B tetapi mikrofonnya beberapa anak 7A, Kathleen juga. Tapi tidak bisa membuka mikrofonnya. Rafael juga. Silakan. Oh, sekarang udah bisa, Bu. Sudah kok, Bu? Itu dia langsung buka saja. Sudah kita kondisikan. Iya. Oh, baik. Yuk, anak-anak silakan. Kak, saya pengen tanya, Pak. Daryl dari kelas 8B. Ya. Kelas 8B, siap. Silakan, Pak. Silakan, Dek, siapa? Saya pengen tanya, Pak. Kan kata Kak Sigit, kompor tenaga surya itu membutuhkan sinar matahari yang terik kan, Pak. Kurang lebih berapa derajat, Pak? Kalau kompor ini itu membutuhkan sinar matahari yang paling panas. Jadi kalau masih pagi itu ini kalau terhalang gedung atau antara jam 7 atau jam 10 itu belum bisa. Kalau untuk derajatnya itu bisa sampai 80 derajat Celcius, Pak. Panasnya. Jadi untuk memasak 1 liter air dibutuhkan waktu 5 menit, Pak. Tapi dengan catatan panasnya siang hari, Pak. Iya, Oke, siapa Pak, lagi? makasih, Pak. Satu lagi kesempatannya. Pak Saya Adang. dari... Tolong sebutkan namanya ya. Siapa namanya? Saya Rafael, Pak, dari 7B. Siap, dari Rafael. Saya mau tanya nih, kata Pak Sigit yang sepeda listrik itu, kata Bapak kalau baterainya habis kan digoes seperti biasa. Jadi kalau betul. Masih penuh itu jadi skuter, Pak, bisa kayak jalan sendiri. Ya, jadi sepeda listrik itu biar harusnya kalau tenaganya masih kuat, enaknya digoes saja. Kalau sudah capek, kita memanfaatkan energi listrik dari baterai. Jadi, maksudnya dari pertanyaannya bagaimana? Maksud saya kalau listriknya masih penuh nih, goesnya lebih cepat, goesnya lebih cepat terus ringan, Pak, nggak kayak sepeda biasa. Ya jadi harus difungsikan satu-satu. Kalau mau digoes, dimatikan baterainya saja. Jadi kalau memang mau memakai listrik dari baterai untuk memutar bannya, giginya, itu kakinya nggak usah ikut menggoes. Kakak Sigit, pertanyaannya, apabila baterainya sudah penuh atau listriknya sedang maksimal, apakah berjalannya sepeda lebih cepat dibandingkan saat baterainya atau listriknya sudah mendekati habis begitu, Pak? Atau bagaimana? Ya, betul. Jadi memang kalau kayak HP itu, tetapi kalau ini sepeda atau motor, kalau isi baterainya penuh, itu otomatis tenaganya banyak.
Tapi kalau baterainya sudah mendekati habis, tenaganya berkurang. Sama kalau kayak orang berpuasa. Kalau pagi bangun tidur habis makan, tenaganya masih kuat. Tapi kalau udah sore, udah lemes. Iya. Kira-kira begitu. Oke. Pertanyaannya Pak Adang tutup dulu, speakernya Pak Adang tutup kembali. Kasih Git kita melanjutkan edukasinya. Siap. Kita akan ke PLTA. Di sana ada kincir yang bentuknya lebih kecil. Kita lihat di sini. Ini adalah kincir air buatan dari karyawan Museum Listrik dan Energi Baru. Jadi kincir ini bisa berputar karena ada tenaga air, energi air yang dikumpulkan di bendungan dan dialirkan melalui pipa dan mendorong sudu-sudu. Terus akan disambung melalui roda dan karet disambung ke generator. Kakak Didit, di sana yang berwarna putih itu di zoom, itu namanya generator. Dan itu lampunya tolong di setting, itu sudah menyala. Jadi ini benar listriknya langsung dari pergerakan energi tenaga dari air. Dan di sana ada bunyi-bunyian. Ini jadi energi mekanik dirubah untuk menjadi energi bunyi suara. Di samping energi mekanik dirubah menjadi energi cahaya dan bisa lain sebagainya. Terus setelah listriknya dihasilkan akan disalurkan melalui tiang-tiang ini, namanya sutet 500 kV. Kalau di pinggir-pinggir jalan itu sudah terpasang. Ini adalah mininya. Kalau di PLTA itu turbinnya ukurannya sangat besar dan generatornya pun sangat besar. Terus di sebelah ini adalah mesin diesel bersejarah. Ini digunakan pada zaman Belanda, memakai bahan bakar minyak tanah. Ini dipakai di Sungai Penuh, Jambi, Sumatera. Kita lanjut ke mikrohidro. Jadi pembangkit listrik tenaga air skala kecil. Kita lihat di sini. Mikrohidro itu atau PLTM. Nah, ini adalah turbinnya, kincirnya, dan di atasnya ini generator. Air yang berada di kanal ini, saluran ini tenaganya akan memutar kincir atau turbin. Nih, jadi turbinnya itu berada di dalam air, namanya turbin celup. Kalau yang tadi kincirnya di atas. Kalau ini harus tercelup air. Biasanya kalau PLTA itu sama kayak ini. Tunggu kita lihat. Jadi air yang ada di sini itu akan memutar, nih, berputar. Memutar turbin. Turbinnya di bawah, atas ini generator. Ini kabel ini untuk menyalurkan listrik. Kita lihat di sana. Kak Didit. Lampunya apakah sudah menyala? Tuh, sudah menyala. Ini listrik benar dari generator atau tenaga air itu. Oke. Bisa menyalakan kipas juga. Tuh, sudah berputar. Bisa menyalakan radio. Perhatian doang. Jadi listrik mikrohidro itu kenapa disebut mikrohidro? Karena listrik yang dihasilkan itu kecil, karena peralatannya juga kecil. Jadi di daerah-daerah yang ada aliran sungai, sungainya kecil,
bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan peralatan-peralatan seperti yang Bapak tunjukkan tadi. Mungkin ada yang bertanya, berapa listrik yang dihasilkan di mikrohidro? Jadi di sini cuma 100 watt. Tetapi kalau untuk satu kampung dibutuhkan generator yang lebih besar agar menghasilkan listrik yang lebih besar juga. Kita lanjut lagi. Nanti kalau mau bertanya, dikumpulkan dulu. Ini ada mobil tenaga surya atau tenaga matahari. Itu di atasnya ada panel surya dia. Jadi beda sama mobil listrik yang di depan tadi. Ini buatan dari mahasiswa ITS Surabaya. Ini sudah pernah berjalan dari Surabaya ke Jakarta. Ini adalah generasi kedua. Untuk yang generasi terbaru sudah ada, cuman belum diberikan ke museum listrik. Mungkin ada yang berpikir kenapa mobil surya itu belum diproduksi massal? Ya, karena untuk merakit sebuah mobil tenaga matahari ini diperlukan biaya yang sangat besar. Jadi komponennya juga masih ada yang impor. Jadi kalau untuk mobil listrik dalam waktu dekat pemerintah akan memproduksi massal mobilnya. Dan PLN akan membangun alat-alat untuk pengecasnya. Anak-anak, di sebelah ini ada genset. Ya, genset ini dipakai di Istana Presiden. Ini backup listrik. Jadi di tempat Presiden itu nggak boleh listrik yang mati sedetik pun. Ini memakai bahan bakar solar. Jadi ini kenapa ditaruh di museum? Karena sudah ada generasi terbaru. Kalau di rumah kalian, mungkin kalau listriknya padam, bisa memakai genset juga dengan ukuran yang sangat kecil. Iya. Kita lanjut Kakak Sigit, ke dalam. tunggu sebentar. Kakak Sigit. Siapa? Ya. Kakak Sigit posisi di tempat, Pak. Kita kasih kesempatan lagi kepada satu pertanyaan. Siapa yang mau memanfaatkan? Kakak Oki, kita buka mic-nya semua. Sudah dibuka sama Kakak Oki. Silakan yang mau bertanya. Silakan suaranya. Pak, saya mau nanya. Nah, sebutkan namanya. Kelas. Maria dari kelas 8B. Ya. Silakan deh Maria. Itu genset yang dipakai di Istana Presiden dimanfaatkan di tempat lain atau enggak? Kan mungkin banyak bangunan yang tempatnya kayak Istana Presiden yang penting, jadi listriknya nggak boleh mati juga. Udah? Sudah. Ya. Jadi genset seperti ini dipakainya bukan di Istana Presiden saja. Di tempat-tempat penting seperti gedung DPR MPR, di gedung-gedung pemerintah lainnya, udah pasti ada peralatan seperti ini. Jadi tempat-tempat yang penting itu wajib mempunyai genset. Ya. Coba lihat kamu kalau ke Indomaret, Alfamart, di sana juga di depannya punya genset, tapi gensetnya kecil. Jadi kalau listrik dari PLN padam, biarpun 1 jam, biar pelayanannya masih tetap berjalan. Iya. Ada lagi Maria? Oke, Pak Sigit. Padang mau putarkan video perjalanan listrik sampai ke rumah Dek Maria. Sekarang Kakak Sigit langsung menuju ke robot edukasi. Kak Sigit silakan menuju ke robot edukasi. Saya akan memutarkan film. Silakan. Silakan Kak Oki.
Bangun, bangun. Masa TV-nya tidak ditonton, kok dibiarkan nyala? Wah, kamu siapa? Namaku Billy, si bijak listrik. Listrik? Iya, kamu tahu listrik? Enggak. Listrik itu energi yang membuat alat-alat di sekitarmu berfungsi. Seperti TV, setrika, radio, komputer, kulkas, mesin cuci, AC. Semuanya pakai listrik. Kayaknya semua orang di sini perlu dikasih pelajaran deh. Bukan, mati lampu. Kalian sih. Lah. Kita mau kemana? Ayo ikut aku, supaya kamu tahu dari mana datangnya aliran listrik. Kak Billy, kok gelap? Kita ada di mana? Tenang, zaman belum ada listrik, manusia memakai api untuk penerangan. Bayangin, kalau di zamanmu listrik belum ditemukan. Kalau nggak ada listrik gelap ya? Aku nggak mau. Sudah. Jadi kamu tahu kan, energi listrik sangat dekat dengan manusia. Dengan adanya listrik, hidup manusia menjadi nyaman. Jangan takut. Ayo lompat. Kita akan pergi ke tempat-tempat bersejarah di mana listrik sudah menjadi perhatian insan manusia. Ada layangan. Mau kemana? Itu bukan sembarangan main layangan loh. Orang itu sedang membuktikan kalau petir juga energi listrik. Listrik alam yang kekuatannya sangat besar. Oh, jadi petir juga listrik. Kak Billy, orang itu ngapain sih? Dia itu Thomas Alva Edison yang berubah hidup semua orang. Dia mengembangkan bola lampu. Kalau malam, kotamu bisa terang benderang berkat orang ini loh. Ternyata orang zaman dulu itu kerja keras ya, biar kita bisa hidup enak. Sudah pasti. Perjalanan listrik dari dulu sampai sekarang dicapai dengan penuh perjuangan. Aku tahu Kak Billy. Jadi listrik yang di kota semuanya pasti dari petir. Bukan gitu. Petir hanya salah satu wujud listrik, tapi dari alam. Kalau listrik yang kita pakai itu buatan manusia. Oh, listrik bisa dibuat. Gimana caranya? Tenaga listrik bisa dibuat dengan memanfaatkan tenaga alam yang berasal dari bumi Indonesia kita. Seperti air, uap, minyak bumi, gas alam, dan panas bumi. Nah, kalau di sini listrik dibuat dengan memanfaatkan tenaga air. Masuk yuk. Lihat tuh. Sebentar lagi, arus air yang menggerakkan turbin itu akan menghasilkan energi gerak. Lalu, energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Imut banget. Kak Billy, dia siapa? Dia itu kumpulan energi listrik yang baru lahir, yang terbangun dari dua unsur, yaitu tegangan dan arus. Biasanya di Indonesia, listrik yang baru lahir memiliki tegangan listrik antara 6.000 hingga 21.000 volt. Kak Billy dia baru diapain? Kasihan. Jangan khawatir. Dia itu sedang dimasukkan ke dalam trafo untuk disesuaikan tegangannya. Kamu lihat nggak kotak besar di situ? Itu namanya trafo. Trafo itu adalah alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Kenapa harus lewat trafo? Karena ukuran badannya harus dikecilkan, biar tegangannya tambah besar dan arusnya kecil. Jadi dalam trafo itu tegangannya dinaikkan atau diturunin sih? Kalau di Indonesia, yang mulanya 13.000 volt dinaikkan menjadi 500.000 volt. Tapi ingat ya, setiap negara memiliki ukuran yang berbeda-beda. Dinaikin ya? Kenapa dinaikin sih Kak Billy?
tegangan listriknya dinaikkan karena habis ini mereka mau melakukan perjalanan panjang melintasi kawat-kawat listrik itu. Weh, hebat. Buat apa? Kamu tahu kan, di seluruh sudut daratan di Indonesia terbentang kawat listrik yang panjangnya sampai ratusan kilometer. Daripada dijelasin panjang lebar, mending ikut aja yuk. Gak apa-apa nih. Santai aja, mereka semua teman. Lihat contoh ya. Kak Billy, mereka kok serius sekali sih? Sebenarnya kita mau ke... Cepet banget. Ampun. Baru sekali aja udah sempoyongan. Setiap hari, bola-bola listrik itu menempuh jarak berkilo-kilometer loh. Setiap hari? Mati aku. Kak Billy, lihat. Nah, oleh trafo, energi listrik yang tadinya 500.000 volt diturunkan menjadi 150.000 volt. Kak Billy, tadi kan tegangan listriknya dinaikin. Kenapa sekarang diturunin? Karena jarak yang akan ditempuh nantinya tidak sejauh yang tadi. Dan kalau tegangannya terlalu besar dan jaraknya terlalu dekat, nanti berbahaya. Karena di sini dekat dengan perumahan penduduk. Jadi tegangan listriknya bisa disesuaikan besarnya tergantung kebutuhannya. Pintarnya aku. Kalau itu peta apa? Itu peta perjalanan kita. Kita baru sampai di titik yang kedap-kedip itu. Kita baru sampai situ. Santai aja, kita masih harus melewati 2 trafo lagi. Di trafo berikutnya, energi listrik yang sekarang ini 150.000 volt akan diubah menjadi 20.000 volt. Dan yang terakhir menjadi 220 volt. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Bentuk mereka yang terakhir. Cakep ya. Tegangan 220 volt ini adalah tegangan listrik yang dipakai di rumah-rumah. Rumah? Rumah siapa? Jadi aliran listrik yang kita ikuti dari tadi itu ke rumahku ya? Nggak cuma ke rumahmu aja, tapi rumah semua orang yang ada di kota, di desa, di jalanan, di mana-mana. Listrik yang mengalir ke rumahmu itu setiap hari melibatkan usaha jutaan orang yang bekerja keras untuk mewujudkannya. Kalau kamu boros listrik, berarti kamu menyia-nyiakan kerja jutaan orang. Semuanya kerja keras buat kita. Semuanya untuk kehidupan yang lebih baik. Makasih Kak Billy. Aku jadi tahu dari mana datangnya aliran listrik. Sama-sama. Tapi ingat ya, kamu harus bersyukur. Di rumahmu sudah ada listrik. Banyak loh teman-teman kita di daerah lain yang belum bisa menikmati listrik. Ya, gelap dong. Kasihan. Iya, listrik yang kamu pakai tidak murah. Karena masih banyak jaringan listrik yang harus diperluas ke daerah mereka. Makanya,
Ajak semua orang terdekat kita untuk hidup bijak listrik ya. Ya Kak Willy, pasti. Oke kalau gitu. Sampai jumpa lagi. Nah, seperti itu perjalanan listrik Bu Mutia. Sampai ke rumah Ibu, Ibu tinggal pencet saklarnya, langsung lampu menyala. Ibu tinggal manfaatkan, tapi perjalanannya repot ya Bu Mutia ya. Ya, sama juga sampai ke rumah Ibu Guru Rita. Bagaimana nih kalau Ibu Guru Rita listriknya mati seminggu? Weh, pasti telepon. Kenapa listrik rumahku mati, Belen? Repot Ibu ya. Kecuali ke rumah Ibu Gita kali ya. Mau Ibu Gita listriknya mati sebulan. Nah, nggak mau Padang, repot. Ayo, sekarang kita mau melihat edukasi tentang robot pintar. Tapi ini ada berita menarik nih. Kegiatan kita hari ini langsung ada di YouTube-nya Museum Listrik. Jadi nanti kalau Ibu Runita mau nonton kembali, carilah YouTube-nya Museum Listrik. Nanti Ibu bisa melihat senyum Ibu sendiri karena Ibu sudah ada di YouTube-nya Museum Listrik. Kakak Sigit, mainkan robot edukasinya. Silakan Kakak Sigit. Ya, anak-anak dari SMP 1 Yosep, sebelum kita lihat atraksi robot, di sini ada badut lintar nih. Ya, ini adalah simbol dari KWM meter listrik pintar. Ya, jadi untuk mengisi listrik di rumahmu cukup dengan membeli token di Indomaret ataupun di tempat lainnya dengan memasukkan angka-angkanya nih. Jadi nanti kita akan berjoget bersama badut dan robot Alfa. Ya, jadi di sini di sebelah ini ada Kakak Kamsir nih. Ini adalah operator robot. Wah, ya. Kasih salam dulu buat anak-anak. Ya, baik, adik-adik, Kakak akan memutarkan robot namanya robot Alfa. Robot Alfa ini adalah menggunakan energi listrik, ya. Ya. Kalau tidak ada listriknya, tidak bisa berjoget. Dan bisa juga menendang bola, ya. Dan bisa juga berjalan yang push up, ya. Push up yang sebelah tangan ternyata bisa. Baik, kita coba. Kita saksikan robotnya. Ya, robotnya akan berjoget mengikuti musik. Ya. Ayo Kak Lintar, berjoget bersama robot. Musiknya nggak kedengaran Kak Kamsi. Ya, robotnya mengasih hormat. Selanjutnya, ya, robotnya akan olahraga push up. Ya, silakan Kak Mesir. Bisakah kalian push up seperti robot ini? Dengan tangan satu. Keren kan? Push up memakai tangan satu. Ya, bangun lagi. Ayo robot bangun. Ya. Robotnya akan bermain bola. Menendang bola dengan kaki kanan dulu. Ya. Seperti Messi. 1, 2, 3. Yes, gol. Berikutnya kaki kiri. Ronaldo. Ayo, 1, tendang. 2,
Yes, go. Ya. Selanjutnya robotnya bergerak maju. Kalian harus berjiwa seperti robot, bergerak terus, mengikuti perkembangan zaman. Ya, robotnya akan geser ke kanan. Ya, ini adalah menghormati, membungkuk, terus kayang akan berdiri. Geser. Robotnya akan berputar. Jadi robot ini namanya robot alpha. Jadi kalau nggak ada listrik, robot ini nggak bisa bergerak. Jadi listriknya disimpan di baterai. Ini sebenarnya kita punya dua. Jadi bisa untuk berantem. Jadi bisa juga robot ini battle ya. Ada robotnya satu lagi sedang diistirahatkan. Kita akan lanjut. Kakak Sigit, monitor. Ya Pak. Ya, Pak Oki, dibuka kameranya, dibuka speakernya. Padang kasih kesempatan satu penanya. Karena setelah ini Kakak Sigit mau mempraktekkan bagaimana membuat magnet, bagaimana membuat listrik paralel dan seri. Ayo, siapa yang mau memanfaatkan kesempatan? Silakan nama dan kelasnya. Langsung saja. Pak, saya mau bertanya. Oke, namanya siapa? Saya Jaslyn Afil Yudi dari kelas 8A. Oke, silakan Jasmine. Tadi kan saya lihat ada robot. Itu robotnya terbuat dari apa ya, Pak? Ada lagi? Masih ada lagi, Jasmine? Tidak ada. Ya, demikian Kakak Sigit. Terbuat dari apa? Ya, Yasmin. Kalau robot yang di sini, robot ini dibuat dengan komponen besi dan ada baterai juga. Juga ada bahan plastik. Jadi kalau manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dari tanah, kalau robot ini diciptakan manusia dari besi, memakai komponen berbagai macam. Ada besi, dinamo di situ ada, terus ada plastik dan baterai. Ini memakai koneksi Bluetooth. Ada yang kurang dari jawabannya? Iya. Cukup Kak Sigit. Kita dikejar-kejar dengan waktu nih. Kak Sigit langsung menuju ke ruang sains. Kak Sigit langsung menuju ke ruang sains. Ya, anak-anak, kita akan belajar membuat listrik sederhana dan rangkaian motor listrik. Oh, sip. Sudah, oke. Sudah. Ya, mari sekarang kita langsung belajar bagaimana membuat listrik seri dan paralel, serta kita akan membuat listrik statis dan membuat magnet ya bersama Kakak Sigit. Pada Kak Sigit dilanjutkan mengedukasi. Kita akan belajar membuat rangkaian magnet. Nanti bisa dipraktekkan, dibuat di rumah ataupun di sekolah. Bahan yang diperlukan ini untuk membuat rangkaian magnet sederhana. Kalian siapkan batu baterai. Batu baterai biasa bisa dibeli di warung ataupun di toko. Terus yang kedua, ini adalah paku biasa.
Terus yang ketiga, kalian siapkan kawat. Ini kawat tembaga, bisa juga dibeli di toko listrik. Terus yang ini penjepit, warna merah dan hitam. Ini merah disebut plus, kalau hitam negatif. Ini positif negatif. Terus yang berikutnya ini adalah trigonal clip. Ya, ini cukup 4 aja. Pakunya dililit kawat. Kawat tembaga ini dililitkan di paku, terus disambung ke penjepit. Terus baterai ini sebagai sumber listrik. Fungsinya jadi akan mengalirkan listrik ke lilitan paku. Kita akan langsung coba bagaimana lilitan ini berfungsi menjadi magnet, tetapi harus disambungkan dulu listriknya. Nih. Kita sambung. Nih. Apa yang akan terjadi? Kita dekatkan dengan trigonal clip. Nih. Trigonal clipnya nempel ke magnet. Dan apa yang akan terjadi bila listriknya kita putus? Kita lepas, ya, trigonal clipnya lepas dari magnet. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada aliran listrik. Ya, nanti bisa dipraktekkan ya. Terus yang kedua, kita akan membuat ini adalah listrik statis. Siapa penemu listrik statis? Ya, namanya Bapak Thales dari Yunani. Ini kita buat dari kayu yang ringan, kayu randu, pohon randu, kapuk itu kapuk, atau yang peti kemas, itu kayu peti kemas, atau yang dari gagang escotelo. Kita bentuk baling-baling, terus kita siapkan jarum ini untuk dudukannya ini agar nanti bisa berputar. Terus yang kedua, kita siapkan sedotan. Sedotan yang buat gagang balon. Terus ketiga, tisu biasa. Jadi listrik statis ini akan kita praktekkan. Kita gosok-gosok sedotan ini. Maksudnya apa, Pak? Ya, biar sedotan ini bermuatan listrik. Kita gosok-gosok sampai panas sedotan ini. Habis itu kita dekatkan ke baling-baling. Apa yang akan terjadi? Ya, ternyata baling-baling ini bergerak mengikuti sedotan. Ya, nanti bisa dipraktekkan ya di rumah. Terus yang tiga atau terakhir, kita akan mempraktekkan rangkaian seri atau paralel. Ini ya, kita lepasin saja dulu. Ya. Jadi yang disiapkan di sini baterai sebagai sumber listrik, ini adalah lampu, dan ini adalah saklarnya. Dan kita langsung ke sini. Ini sambungan negatif. Terus ini sambungan positifnya. Kita tancap-tancap saja. Jadi rangkaian seri atau paralel itu biasa dipakai untuk kalau paralel itu di rumah. Ya, di rumah kalian pasti menggunakan rangkaian paralel. Jadi lampunya itu bila ada kerusakan tidak berpengaruh dengan lampu tetangga. Itu paralel. Tapi kalau seri itu rangkaian yang berurut, dia akan berpengaruh.
Ya, ini adalah rangkaian seri dulu. Bentar. Jadi kalau rangkaian seri itu, rangkaian yang lampu ke-1 dan lampu kedua itu berpengaruh. Kalau lampu 1 rusak atau putus, lampu kedua tidak akan menyala. Tunggu sebentar. Ya, anak-anak, sebentar. Nanti akan Bapak lanjutkan karena ini ada yang kurang, jadi ada kabel yang putus, Kak Sigit. Mungkin coba dicek. Ya, Bapak sudahi dulu dari Bapak, nanti dilanjut oleh Kakak Adam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih Kakak Sigit. Tadi sudah dipraktekkan ya bagaimana kita membuat magnet, bagaimana kita bisa membuat listrik statis, juga melihat rangkaian seri dan paralel. Tapi ada yang satu bermasalah sedikit. Biasa dalam dunia teknik itu hal-hal itu ya harus kita maklumi. Anak-anakku sekalian, kita terima kasih banget. Terima kasih sebesar-besarnya. Kakak Sigit sudah mengedukasi kita tadi mulai dari depan, dari mobil listrik, sampai dengan sains dan teknologi. Semoga Kak Sigit selalu sehat. Semoga Kak Sigit bisa mengedukasi kembali anak-anak dengan sebaik-baiknya. Kita punya waktu tinggal beberapa menit lagi. Pak Adang mau mengedukasi tentang listrik ya. Ayo sini kita perhatikan bagian Pak Adang nih. Pak Adang akan bercerita dalam waktu 3-4 menit tentang listrik. Sebentar. Enggak ada ya. Oke. Saya nggak ada di sini ya. Sebentar ya. Ini sebentar nih. Iya. Terima kasih Kakak Oki. Ya, ayo kita lanjutkan. Sekarang mau belajar tentang listrik ya. Apa benar nih, Ibu Guru Nita, listrik itu lebih bermanfaat? Apa benar nih, Ibu Deborah, dengan adanya listrik, kehidupan kita menjadi lebih nyaman? Ayo perhatikan di sini. Dimanapun kita berada, apakah kalian nanti bersama ayah kalian mau ke Kanada, di Amerika Utara, yang hampir mendekati dengan kutub utara di sana, atau kalian mau ke Amerika Selatan, di sini di Argentina, mau lihat pemain-pemain bola profesional, atau Pak Adang, aku mau melihat binatang khas di benua Australia. Kita berada di sini.
atau saya mau pindah Padang ke Papua, kita berada di Papua. Dimanapun kita berada, di 5 benua di muka bumi ini, dari 215 negara, ternyata listrik merupakan energi nomor 1 paling banyak dipakai oleh umat sebumi. Jadi anak-anakku sekalian, ternyata sini sudah terbukti dengan adanya listrik sampai ke rumah kita, itu menandakan bahwa energi listrik menjadi energi nomor 1 paling banyak dipakai oleh umat manusia sebumi. Pertanyaannya, anak-anak nanti boleh bertanya ya. Silakan ditanya kepada Bapak Ibu guru kalian. Pertanyaannya gimana Pak Adang? Pertanyaannya begini. Bapak Ibu guru, apakah di planet di tata surya kita, di teman-temannya bumi, ada di Jupiter, ada di Saturnus, ada di Neptunus, apakah di sana juga tersedia listrik? Jadi pertanyaannya Bapak Ibu guru, apakah di tata surya kita, di teman-temannya bumi, selain di bumi ya, di Jupiter, di Saturnus, di Neptunus, apakah ada listrik juga seperti listrik yang ada di bumi? Ya, nanti silakan kalian bertanya. Ini tadi sudah ada filmnya, bagaimana perjalanan listrik dari pembangkit sampai ke rumah Ibu Riris, bagaimana listrik bisa berjalan, bisa dialirkan dari mulai kita buat sampai ke rumah Ibu Ambar. Begitulah perjalanannya. Tetapi di sini kalian boleh lihat tadi yang seperti yang dijelaskan oleh kakak. Kalau kita membuat listrik itu harus ada generatornya. Nah ini contoh generator ini. Generator ini besar sekali. Karena kenapa besar? Karena listrik yang dihasilkannya juga harus banyak. Karena listrik yang dihasilkan banyak, maka generatornya juga harus besar. Kalau generatornya besar, turbinnya juga besar. Bagaimana ini turbin yang bersahabat sangat setia dengan generator untuk bisa menghasilkan listrik. Ada turbin saja, tidak ada generator, listrik tidak akan bisa ada. Ada generator saja, tidak ada turbinnya, juga tidak menghasilkan listrik. Jadi turbin dan generator bersahabat setia untuk bisa membuat listrik, akhirnya sampai ke rumah kita masing-masing. Nanti pada saatnya apabila kita sudah sulit sekali menggunakan atau kita sulit sekali untuk mendapatkan energi fosil, kita mengenal dengan nama energi terbarukan atau energi alternatif. Energi terbarukan itu atau energi baru itu ada 7. Energi matahari, samudera, angin, biomasa, air, panas bumi, dan nuklir. Semuanya energi baru ini akan kita gunakan apabila kita sudah sulit sekali mendapatkan energi fosil untuk menghasilkan listrik. Karena listrik yang sampai di rumah kita, sampai di rumah penduduk Indonesia, itu bisa dimanfaatkan bermacam-macam keperluan. Kota Jakarta menjadi terang benderang pada malam hari. Saudara-saudara kita yang di pelosok rumahnya jauh dari Jakarta, jauh dari ibu kota provinsi, jauh dari kecamatan, bisa juga menikmati listrik. Kenapa? Karena listrik sudah ada di mana-mana. Kalian kalau akan mendapat seragam baru dari sekolah, mamah kalian tidak usah repot-repot lagi menjahit, memotong-motong seragam dari sekolah yang memerlukan waktu lama. Dengan adanya listrik, abang tukang jahit bisa membuat seragam kalian cukup dengan waktu 2 atau 3 jam. Jadi betapa pentingnya itu listrik. Tetapi kita juga harus hati-hati di dalam menggunakan listrik, terutama pada masa-masa musim hujan. Saat ini hujan di mana-mana, di Bogor hujan besar, di NTT kemarin hujan besar, di Bandung juga hujan besar. Pada saat terjadi hujan besar,
Jangan lupa kita matikan instalasi yang ada di dalam rumah kita. Apa sih Pak Adang yang dilakukan? Matikanlah MCB yang ada di depan rumah kita. Langsung turunkan. Kedua, cabut peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak. Contohnya apa? Dengan TV, dengan kulkas, dengan hair dryer, dengan semua yang kita gunakan dan menggunakan listrik amannya, ayo kita cabut saja. Nanti pada saat hujannya udah reda, udah terang kembali, kita gunakan lagi listriknya. Sebab kalau kita tidak bijaksana, kita tidak hati-hati di dalam menggunakan listrik, kita bisa menjadi kena bahaya listrik. Apa itu Pak Adang? Satu di antaranya kita akan terkejut, kaget ya. Karena apa? Karena badan kita kena aliran listrik. Bisa juga kita menjadi pingsan karena kaget, shock ya. Kemudian bisa juga badan kita menjadi terbakar, hangus. Karena apa? Karena aliran listriknya sangat besar yang ada di dalam badan kita. Bahkan yang lebih bahaya lagi bisa menimbulkan kematian. Itulah anak-anakku sekalian, betapa kita harus bijaksana di dalam menggunakan listrik, betapa kita harus hati-hati di dalam menggunakan listrik. Karena listrik bisa menjadi manfaat, bisa juga menjadi bahaya. Demikian tambahan wawasan pengetahuan dari Pak Adang nih. Oke, acara terakhirnya yang kalian harus berjuang, yang kalian harus sungguh-sungguh. Kita akan memberikan souvenir dan sertifikat yang oke-oke untuk kalian bagi yang bisa menjawab kuisisnya dengan benar dan cepat. Ayo, sekarang kita mulai. Kita lihat linknya di room chat yang sudah Adang siapkan. Silakan dibuka room chatnya. Nah, di situ ada linknya tuh. Ayo, ada kodenya. Ya, kodenya berapa nih Kakak Oki? Ya. Nah, sebentar nih kodenya sudah ada nih. Belum muncul. Ya, ayo siapa? Sudah ada kodenya ya. Ayo silakan. Silakan masuk, silakan mengikuti kuisnya. Nah, kodenya udah ada tuh. Iya, ayo sekarang speakernya udah dibuka, silahkan kalian berinteraksi. Nah, kodenya udah ada tuh. Ayo, kodenya 937287. Oh, baru ada 7. Ayo mulai, silakan masuk. Pak Adang tunggu, sudah ada 12. Ayo silakan. Mana yang lain? Baru ada 18 nih. Ayo. Linknya joinmyquiz.com. Ayo. Silakan. Masukkan kodenya 937287. Sudah 35. Pak Adang hitung sampai di hitungan 50 nanti ya. Ayo, yang terlambat nanti akan sedih, tidak bisa mengikuti. Ayo, sudah 40. Mendekati 50. 50 akan Pak Adang mulai karena waktunya sudah melebihi. Iya, ayo segera. Oke, Kakak Oki, segera kita mulai di hitungan ke-5. 1, 2, 3, 4. Go, mulai Kakak Oki. Ya. Siapa ini? Ayo, apakah ini siswanya dari Ibu Nita atau dari Pak Kris? Siapa nomor satunya? Nomor satunya ternyata Surya. Wih, Surya nomor 1. Nomor 2-nya Patricia. Oh, belum tentu. Siapa nih ya? Sanen. Oh, Sanen. Wih, ayo siapa? Jessica. Ayo siapa menyusul? Siapa nih? Oh, Cin.
Siu, ya, ayo siapa nomor satunya? Fisher. Oh, Syucin lagi. Syucin tak terkalahkan ya. Tristan juga kan udah mulai berjuang dia. 3.000 udah dia. Ayo anak-anak. Speakernya udah dibuka sama Pak Adang. Silakan, suaranya mana? Ayo semangat, Ayo, biar dapat souvenir. Ayo. Jessica, ayo siapa? Denis. Wih, Denis mana nih? Ayo yang lain mana? Yang lain mana? Buktikan dong, buktikan bahwa Santo Yosep nilainya 10 semua. Tadi kita udah bilang ke suster ya. Sekali lagi Esther. Ayo Esther. Tapi kalau Pak Kris nggak boleh ikut ya. Nanti kalau Pak Kris ikut, hadiahnya diambil sama Pak Adang. Iya, Ibu Mariana juga tidak boleh ikut. Ini khusus untuk anak-anak kita. Ayo siapa? Siusin ya. Oke. Siapa yang bisa mengalahkan? Wih, siapa nih? Rainer. Wih, Rainer mantap. Tapi tenang dulu Rainer. Siapa tahu kalian bisa dibalap lagi sama siapa. Woi, siapa nih? Ya, woi, si Rainer tidak bisa dibalap ternyata. Ayo yang lain dong. Mana Esther? Ayo kalahkan Rainer itu. Siapa? Woi, Daryl. Woi, siapa? Ricardo. Woi, Ricardo luar biasa. Siapa nih ternyata Kak Oki? Siapa nih Kak Oki? Nomor satunya Ricardo. Tenang Ricardo. Ricardo siap-siap dibalap sama temennya. Nah, ayo. Sedikit lagi. Bertahan Ricardo. Jopanka. Wah, Jopanka naik. Makanya Ricardo jangan senang dulu. Ternyata balap sama Jopanka. Jopanka tenang dulu ya. Kamu tenang. Tapi hati-hati Jopanka. Khawatir kamu juga dibalap. Marvel. Ayo Marvel. Ayo siapa? Sudah penuh? Waduh. Padang hitung sampai 3. Padang tutup ya. 1, 2, 3. Siapa pemenangnya ini? Nomor 1. Selamat untuk Jopanka. Oke, semua sudah selesai kita lalui. Sekarang Pak Adang mau pengen dengar nih, apakah Suster Anastasia masih bersama kita? Suster masih bersama kita? Maaf Bapak. Iya. Suster Baptista pamit karena ada rapat. Oke, kalau gitu Bu Ambar ya. Bu Ambar mohon evaluasinya, mohon testimoninya, mohon disampaikan rasanya nih. Apa nih kegiatan hari ini? Apakah kurang menarik atau kurang sesuatu atau bagaimana? Kepada Bu Ambar saya persilahkan. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Luar biasa. Buat saya sendiri secara pribadi sebagai seorang guru, ini adalah pengalaman pertama saya bagaimana aliran listrik sampai ke rumah saya. Gitu ya. Dari apa tadi? Saya taunya hanya sutet. Ternyata ada yang lain lagi gitu. Iya. Pasti ini menjadi pengalaman yang sangat-sangat berharga buat anak-anak kami. Seusia SMP mereka sudah bisa mengetahui tenaga listrik, kemudian tenaga yang terbarukan juga tadi diperkenalkan seperti itu ya Bapak ya. Sekali lagi luar biasa buat saya dan pasti juga luar biasa buat Bapak Ibu guru dan anak-anak terutama anak-anak kelas 7 dan kelas 8. Meskipun saya tahu di pelajaran itu dipelajari oleh anak-anak, terutama kalau di SMP menurut mapel IPA itu materi di kelas 9. Tapi di awal ini anak-anak sudah diperkenalkan dengan kelistrikan. Saya yakin ini juga bakal buat anak-anak kelas 7 dan kelas 8. Ketika nanti mereka kelas 9, mereka sudah terbuka pikirannya tentang
tenaga listrik dan segala macam yang ada hubungannya. Jadi sekali lagi, terima kasih untuk pengalaman belajar yang boleh kami alami, baik Bapak Ibu guru dan anak-anak. Semoga apa yang kami dapatkan pada kesempatan hari ini berguna bagi kami, karena listrik tidak mungkin lepas dari kehidupan kita, gitu ya. Seperti yang disampaikan Suster tadi, kalau nggak ada listrik kita tidak bisa menggunakan HP. Bahkan mungkin pandemi ini membuat kita tidak bisa apa-apa. Ketika tidak ada listrik, maka proses pembelajaran pun juga tidak akan bisa berjalan, gitu ya. Tapi dengan adanya tenaga listrik, dengan kelistrikan ini, maka segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin sekali, gitu. Menjadi mungkin sekali. Jadi sekali lagi terima kasih. Kalaupun tadi ada Pak Sigit tadi menerangkannya agak patah-patah, mungkin karena jaringan ya Pak ya, ada jaringan, tapi okay, nggak masalah. Jadi sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika kami, Bapak Ibu guru dan anak-anak, mungkin ada yang menutup kamera, mungkin juga saya nggak tahu, mungkin ada yang tidur dan sebagainya, mohon dimaafkan. Jadi sekali lagi terima kasih, semoga pandemi ini segera berakhir, kami bisa berkunjung langsung ke museum di Taman Mini. Itu saja Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Ambar, luar biasa energi positifnya. Tapi saya mau mendengar dulu dari cowok keren. Tadi mewakili ibu-ibu, sekarang mewakili bapak-bapak. Kepada yang baik hati, yang ganteng, Bapak Kris. Ayo Pak Kris, apa evaluasinya? Ya, kalau dari saya sendiri sih kurang lebih hampir sama seperti yang dikatakan Bu Ambar, bahwa tanpa listrik itu hidup kita akan terasa benar-benar hampa banget, karena segala sesuatu kita tidak bisa memfungsikan dengan baik. Seperti ya pada saat pandemi seperti inilah, kita belajar pun harus menggunakan media perangkat juga membutuhkan sebuah listrik. Jadi tanpa listrik pun, ya walaupun secanggih-canggihnya teknologi zaman sekarang, tanpa adanya listrik itu tidak akan berfungsi. Seperti itu. Nah, dan hidup kita juga sama, kita dikit-dikit butuh hiburan, misalnya menghidupin TV, nonton TV, atau buka perangkat kita untuk mencari sekedar hiburan, kita juga harus menancapkan peralatan tersebut ke listrik, supaya lebih terjamin, lebih aman, dan takut nggak kehabisan baterai. Bahkan kendaraan pun juga sekarang sudah menggunakan media listrik. Walaupun mobil-mobil yang bukan mobil listrik, mobil yang menggunakan bahan bakar solar pun pasti menggunakan bahan listrik. Contohnya dari aki. Seperti itu. Nah, jadi listrik ini boleh dikatakan seperti kalau bagi saya sendiri sih, listrik itu ya kita nggak bisa terlepas. Tanpa adanya listrik, hidup kita benar-benar hampa, dan ya kita kembali ke zaman dulu lah. Belum ada penerangan, kita mau komunikasi pun susah, bahkan mau mencari hiburan untuk diri kita sendiri pun susah. Apalagi kita sekedar hanya mengobrol walaupun secara virtual seperti ini, seperti itu. Jadi listrik bagi kita itu ya harus kita jaga juga, bagaimana cara kita bisa menghemat listrik, bagaimana cara kita bisa menggunakan listrik dengan bijak. Jangan seperti pada film yang diputarkan tadi, bahkan saya sendiri juga pun sering melakukan, Pak. Misalnya seperti ini lagi nonton TV, tahu-tahu kita tidur, TV-nya masih hidup, kita lupa mematikan, seperti itu. Jadi ya saya juga belajar dari yang film tadi, oh ternyata listrik ini ya bukannya bayar listrik sekarang cuma berapa sih, apalagi ada yang menggunakan token, misalnya bisa dibatasin, misalnya 1 minggu cuma berapa gitu kan. Tapi istilahnya kita harus benar-benar bijak dalam menggunakannya, agar generasi kita selanjutnya juga pun bisa ikut merasakan dengan adanya listrik, seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Kris. Terakhir penutupnya dari Pak Ansor. Pak Ansor masih ada yang ingin disampaikan? Silakan Pak Ansor. Kasih pantun Pak Ansor.
Pantun melulu Pak Adang ini. Pokoknya luar biasa lah sesuatu kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Juga mohon juga masukan untuk perbaikan ke depan mungkin di kolom chatnya ya. Silakan Bapak Ibu adik-adik sekalian kalau memang ada masukan. Jadi kita bisa memberikan atau mengimprove diri kita sendiri untuk bisa lebih baik. Mungkin diharapkan masukannya. Silakan masukan, dikasih waktu dulu sedikit Pak Adang untuk dimasukkan sebagai dasar kami untuk mengevaluasi dan perbaikan ke depan. Sebagai evidence bahwasanya masukannya kami tunggu. Mungkin itu. Terima kasih sekali lagi kepada SMP Santo Yosef yang telah berkenan berbagi ilmu dengan Museum Listrik dan Energi Baru. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat, Pak Ansor. Kata terakhir nih dari Pak Adang, kemudian dari Pak Sigit, dari Pak Oki, dari Pak Irit. Untuk yang baik hati, Suster Oki, dimatiin dulu. Terakhir. Tunggu. Terakhir dari Pak Adang untuk yang kami kasihi Suster Baptista Anastasia Handayani, Ibu Guru Nita, Ibu Guru Gita, Ibu Guru Ambar, Pak Guru Firdaus, Ibu Guru Deborah, Pak Guru Kris, Ibu Guru Mariana, Ibu Guru Riris. Koreksi Pak, Deboro Bangun. Oh, Deboro, Ibu Guru Deboro Bangun. Kemudian bukan Deboro Pak, Bapak Deboro Bangun. Saya laki-laki. Oh iya, aduh. Wajahnya nggak kelihatan ya. Karena dipanggil jadi kita kenalan. Kemudian dari Pak Wahyudi serta Bapak Ibu semua yang belum saya cek satu-satu, kepada anak-anakku semua. Terima kasih ya sudah belajar bersama Museum Listrik. Dengan ini, ayo sama-sama kita berdoa kembali. Kita minta kepada yang mengatur hidup kita. Semoga yang kita lakukan ini menjadi kebaikan dan Indonesia segera selesai COVID-nya. Kalian bisa ketemu lagi Ibu Mutia di sekolah, ketemu lagi dengan Ibu Rita di sekolah, ketemu lagi dengan Ibu Riris di sekolah. Berdoa mulai. Terima kasih. Salam sehat. Sampai ketemu kembali. Pak Adang mohon pamit. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak, Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih Siang Bapak-bapak dari anak-anak, PLN. sampai ketemu. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Dadah. Ya. Bye.